Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Ahmad Ribai akan menjelaskan tentang sistem informasi rental mobil. Yang dimana di sini ada empat eh, yang terlibat di dalam sebuah sistem informasi ini. Yang pertama ada pelanggan atau customer, yang kedua ada admin, yang ketiga ada sistem, yang keempat ada mobil. Di sini kita langsung start ya, start pakai simbol start, yang mana di sini pelanggan meregistrasi data pelanggan yang itu yaitu berupa KTP atau dokumen lainnya. Kemudian si admin akan melakukan input data pelanggan dan dimasukkan ke sistem yang mana sistem tersebut akan menyeleksi sebagai sebuah transaksi penyewaan dari data mobil. Kemudian dari data transaksi tersebut akan masuk ke dokumen penyewaan. Setelah semuanya beres, selesai, maka di sini akan muncul sebuah namanya yang tadi di flowchart decision atau pohon keputusan iya atau tidak. Akan melakukan pembayaran, transfer, invoice pembayaran atau tidak di sini. Jika melakukan pembayaran, maka di sini di sistemnya akan konfirmasi pembayaran dan admin akan memberikan bukti pembayaran tersebut supaya mendapatkan dokumen penyewaan. Nah, dokumen penyewaan, setelah itu si eh, customer atau pelanggan tadi bisa yang namanya untuk sebagai bukti nyewa rental mobil tadi, kemudian berakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu DFD, diagram si rental mobil, atau yang biasa kita kenal data flow diagram, yang mana di sini customer sebagai peminjam diproses dalam sebuah sistem informasi rental mobil. Di sini admin gudang bertugas sebagai input pengembalian maupun input peminjaman. Pemilik mobil juga bisa mendapatkan report atau berupa laporan tentang rental tersebut. Kemudian di sini ada diagram konteks si rental mobil, di mana customer bisa membayar melewati rental mobil, customer juga bisa pesan mobil ke si rental mobil, bisa milih mobil dari sistem rental mobil, kemudian si customer ini akan terima nota peminjaman. Admin gudang yaitu dia dari bertugas sebagai buatkan nota peminjaman, tanya dan jawab terkait dengan rental mobil. Kemudian pemilik mobil selain mendapatkan refund juga dia akan eh, menyediakan mobil tadi. Nah, yang ketiga mungkin tugas dari normalisasi aplikasi rental mobil. Yang mana normalisasi ini adalah bentuk dari secara singkatnya kita memisahkan tabel-tabel yang penting-penting saja. Tidak ada pengulangan dari tabel-tabel seperti nama karyawan yang ada double-double di sini. Jadi kita hanya pisahkan yang sesuai dengan yang diperlukan dalam sebuah sistem informasi kita gitu. Jadi tidak ada data yang double, harus dipisahkan. Ini ada normalisasi ke satu, tabel rental mobil, ada ID penyewa, nama mobil, merek mobil, ada ID merek, tingkatan harga, ada harga. Nah, ini belum ternormalisasi. Normalisasi kedua yang mana di sini udah mulai kita sedikit memisahkan yang tidak perlu. Mana di sini ada ID penyewa, nama penyewa, ID merek, tingkatan harga. Tingkatan harga itu seperti A, B, C ya. Harga, harga per unit. Nah, di sini baru kita normalisasikan yang mana ada tabel ID merek. Tabel ID merek seperti Toyota, mereknya T01, Honda, dan sebagainya. Nah, tabel nama mobil sudah mulai kita normalisasikan nih. Udah mulai kita pisahkan. Yang mana tabel ID merek, tabel nama mobil sudah kita mulai normalisasikan.
secara terpisah untuk memudahkan kita menghubungkan antara primary key dan origin key. Normalisasi ketiga yaitu sudah mulai kita normalisasikan semua sudah terpisah-pisah untuk memudahkan kita normalisasi. Di sini ada tabel rental mobil, tingkatan harga sudah kita pisah, item merek, rental mobil. Kemudian di sini ada ERD, rental mobil. ERD merupakan entity relationship diagram, yang mana dari tabel-tabel yang kita buat tadi itu saling berealisasi. Di sini kan ada yang namanya rental. Nah, ada ID penyewa sebagai origin key, dia akan terhubung ke tabel penyewa ini tadi sebagai primary key akan menyambung ke origin key. Di sini ID mobil sebagai origin key akan menyambung ke ID mobil origin key, primary key. Di sini ID merek juga kan eh, merealisasi ke ID merek. Sini tingkatan harga, tabel tingkatan harga yang itu sebagai primary key tadi. Nah, intinya dari sebuah entity relationship diagram, ini dari tabel-tabel saling berkaitan dan berhubungan, saling berealisasi. Kemudian terakhir ada HIPO, si rental mobil. Nah, untuk mungkin sebagai lebih lengkapnya mungkin sini kurang jelas akan kita buka lewat Draw.io tempatnya saya buat. Nah, di sini ada yang namanya HIPO, Sistem Informasi Rental Mobil. Apa sih HIPO? Rental mobil. Itu dia akan menjelaskan tahapan-tahapan sampai ke detailnya gitu. Bisa kita baca informasi di sini. HIPO atau singkatan dari hierarki input proses output. Nah, di mana sini fungsi HIPO sendiri menunjukkan struktur sistem dari atas ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sini ya, sistem informasi rental mobil. Detail-detailnya akan ada secara detail terbagi menjadi tiga sub ya. Yang pertama laporan, data master, transaksi, dan laporan. Data master sendiri terpecah lagi nih. Ada 1.1 data pelanggan, data sopir, data mobil. Kemudian ada transaksi terpecah nih. Ada berapa subbab lagi? Pengembalian, penyewaan, pembatalan, pemesanan, pendaftaran. Dari 2.1 akan terpecah lagi sampai ke tahap bawahnya lagi 2.1.1, yaitu masukkan data pelanggan, membuat kartu member anggota. Intinya di sini eh, dari atas sampai ke bawah di dijelaskan secara mendalam gitu, yang mana menunjukkan struktur sistem dari atas ke bawah, yang mana memisahkan sistem menjadi modul-modul kecil, memudahkan pengembang untuk melakukan debugging. Kemudian kita akan balik lagi ke pembahasan selanjutnya. Setelah HIPO ada kamus data. Nah, kamus data sendiri yaitu yang mana kita akan memudahkan untuk eh, pemilihan seperti elemen data, tipe data, panjang, kunci, deskripsinya tersendiri. Nah, kenapa ini harus dibuat kamus data? Karena ini penting untuk kita melakukan eh, normalisasi kamus data ini. Karena biasanya di tipe data ini sangat berpengaruh untuk pada saat kita penyimpanan. Seperti di penyewa kita memilih voucher, kenapa? Karena di sini dia bisa fleksibel nilainya. Misalkan ID penyewa 110 maka dia kan 3 ya. Berarti panjangnya tetap 3. Beda lagi kalau chart. Kalau chart misalkan panjangnya 10 maka dia akan tersimpan tetap 10.
Nah, itu akan sangat tidak efektif menurut saya. Lebih baik kita pakai varchar. Nah, dia akan menyesuaikan value tadi dari elemen data ini. Kemudian kita lanjut selanjutnya UI Sistem Informasi Rental Mobil. UI atau yang sering kita kenal dengan User Interface, yang mana tampilan yang bisa menggambarkan dari sebuah sistem informasi itu tersendiri. Di sini ada dashboard yang akan memunculkan ada berapa pelanggan, total mobil yang sedang disewa, dan pendapatan bulan ini. Di sini juga ada data master, transaksi. Di sini ada ID transaksi dan segala macamnya. Di sini juga kita bisa melihat statusnya ya, aktif, selesai. Di sini juga ada pendaftaran yang ah, customer yang akan melakukan pendaftaran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.